Halo sahabat Weekly, Craig Levi, seorang chef berumur 36 tahun, tinggal di rumah berkamar 4 yang berlokasi di Brighton, sebelah tenggara kota Melbourne, Australia. Di rumah itu, Craig tinggal bersama 2 orang lain. Yang pertama adalah Ryan Smart, seorang pria berusia 37 tahun yang memiliki trauma akibat masa kecil yang kurang menyenangkan. Kedua orang tua Ryan adalah pecandu, membuat anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Bahkan, saudara perempuan Ryan sempat dimasukkan ke rumah sakit jiwa akibat kedua orang tuanya. Karena tidak ada yang bisa diandalkan, maka sejak usia muda, Ryan terpaksa harus mengurus dirinya sendiri. Sayangnya, seperti pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ryan Smart juga berakhir sama seperti orang tuanya sebagai pemakai. Pria kedua yang tinggal bersama dengan Craig adalah Jason Carlton. Pria berusia 41 tahun itu adalah yang tertua di sana. Dia juga memiliki masa lalu bermasalah. Sebenarnya, Jason Carlton lebih beruntung dibanding Ryan Smart. Dia lahir dalam keluarga yang bahagia dan mapan. Karenanya, Jason berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik. Kemudian di usia 20 tahunan, Jason bertemu dengan calon istrinya, seorang wanita asal Norwegia. Keduanya kemudian menikah dan Jason pindah ke negara asal istrinya, Norwegia. Namun tak lama setelah kepindahannya, sikap Jason mendadak berubah. Dia menjadi seseorang yang penuh amarah dan suka kekerasan. Jason mulai bersikap kasar, bukan hanya kepada istrinya, tetapi juga kepada anak semata wayangnya. Kemana saja Jason pergi, dia akan memancing keributan. Akibatnya, Jason sering berurusan dengan polisi. Kurang lebih sebanyak 4 kali, dia terpaksa dihadapkan ke pengadilan gara-gara kelakuannya. Insiden yang terakhir terjadi di dalam rumah di mana Jason menyewa sebuah kamar untuk ditinggali bersama istri dan anaknya. Pada suatu malam, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Jason masuk ke kamar penyewa lain dan menyerang orang itu saat sedang tidur. Akibat aksinya itu, Jason Carlton dihukum 5 bulan dan setelahnya langsung dideportasi kembali ke Australia. Sejak saat itu, Jason putus hubungan dengan keluarganya di Norwegia. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi di dalam rumah dengan para penghuni yang bermasalah, seorang pecandu, dan seorang lagi temperamental. Sering terjadi insiden kecil yang membuat para petugas sering mengunjungi rumah itu. Suasananya pasti sangat tidak nyaman dan tidak ramah, serta penuh ketegangan. Meski dalam kekacauan yang terjadi di sana, mereka berencana untuk menyewakan kamar keempat yang masih kosong, dengan tujuan mendapat penghasilan tambahan. Kamar itu kemudian diiklankan lewat sebuah aplikasi persewaan properti Airbnb dan nama Craig Levi dicantumkan sebagai pemiliknya. Kamar ditawarkan dengan harga yang sangat murah, per malamnya hanya $30. Dengan harga semurah itu, banyak orang tertarik dan mencoba menginap di sana. Namun tentu saja tidak seorang pun yang betah dan semuanya meninggalkan review negatif tentang buruknya pengalaman mereka. Rumah itu dinilai tidak aman dan tidak nyaman untuk ditinggali. Ketiga tuan rumahnya kurang bersahabat. Saking buruknya pengalaman mereka, sampai ada yang menggambarkan tinggal di rumah itu bagai tinggal dalam neraka. Tetapi pada bulan Oktober tahun 2017, ada seorang penyewa yang tidak peduli tentang semua review negatif yang diberikan orang-orang. Pria itu bernama Remis Janussi. Remis Janussi adalah pria pelangi berusia 36 tahun yang sedang patah hati. Kekasihnya selama 8 tahun yang sangat dicintainya ternyata berselingkuh hingga membuat hatinya hancur berkeping-keping. Parahnya lagi, selama 8 tahun menjalin hubungan, Ramis tinggal di rumah kekasihnya itu.
Kini setelah putus, Remis terpaksa harus keluar dari sana dan pulang ke rumah ibunya. Setelah kehilangan cinta sejatinya, hidup Remis pun jadi berantakan. Bersama dengan kekasihnya yang pergi begitu saja, semangat hidup Remis pun menghilang. Lukanya begitu dalam hingga sulit disembuhkan. Demi melupakan kegagalan kisah cintanya, Remis pun tenggelam dalam berbagai hal negatif. Semakin hari ketergantungannya semakin parah. Pernah dalam satu kesempatan Remis sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Kondisinya itu membuat Remis sulit hidup berdampingan dengan ibu dan saudara-saudaranya. Hingga akhirnya ibu dan saudaranya pun menyerah. Mereka memintanya keluar dari rumah bila tidak juga berubah. Sejak itu, Remis terpaksa tidur di dalam mobilnya. Perasaannya semakin putus asa dan hancur. Hingga suatu hari, Remis menemukan sebuah kamar murah dengan harga hanya $30 per malam di daerah Brighton, sebelah tenggara kota Melbourne. Remis merasa sangat tertarik dan mengabaikan semua review negatif tentang kamar itu dan langsung memesannya untuk 3 hari. Sayangnya, harga yang murah biasanya tidak diikuti dengan kualitas yang baik. Begitu Remis melangkah masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ketiga tuan rumah, Remis langsung merasakan suasana yang tidak bersahabat. Craig Levi, Ryan Smart, dan Jason Carlton terlihat sangar dan Remis yakin rumah itu bukanlah tempat yang ideal untuk ditinggali. Tetapi saat itu dia tidak punya pilihan lain, karena hanya tempat itulah yang menawarkan kamar dengan harga yang super murah. Baru beberapa hari di sana, Remis bercerita kepada Craig Levi tentang kondisinya yang sulit saat itu. Dia menunjukkan saldo banknya yang hanya bersisa $6 saja agar lebih meyakinkan. Remis berharap dengan begitu, pria itu akan bermurah hati dan mengizinkannya tinggal lebih lama secara gratis. Craig, Ryan, dan Jason pun berdiskusi dan akhirnya mengizinkan Remis tinggal secara gratis setelah masa sewa 3 harinya berakhir dengan syarat tidak terlalu lama. Namun, baru 2 hari berlalu sejak itu, Craig Levi berubah pikiran. Dia membatalkan niatnya membantu Remis dan meminta pria itu segera membayar semua uang sewa selama dia menginap di kamar itu. Saat itu, Remis sudah tinggal di sana selama 5 hari dan menunggak pembayaran sewa kamar sebesar $210. Remis tidak punya uang sebanyak itu, sedang saldonya saja hanya $6, dan mencoba bernegosiasi dengan Craig. Usaha Remis sia-sia karena menurut Craig, mengizinkan Remis tinggal lebih lama tidak menguntungkan bagi usaha persewaan kamar yang dijalankan. Craig, Ryan, dan Jason sudah sepakat Remis harus segera membayar dan diusir dari sana. Tanggal 25 Oktober tahun 2017 diputuskan sebagai hari pelaksanaan. Pagi itu Craig, Jason, dan Ryan secara bergantian mengingatkan Remis untuk segera membayar uang sewanya sebesar $210 dan paling lambat tengah malam nanti harus keluar dari sana. Tetapi meski suasana rumah itu sudah semakin tidak bersahabat terhadapnya, Remis masih tetap saja berusaha untuk tinggal di sana. Dia tidak punya pilihan lain, tinggal di situ atau kembali tidur di dalam mobilnya seperti gelandangan. Yang lebih tidak masuk akal adalah ketiga tuan rumah yang menuntut sesuatu yang mustahil dari Remis yang jelas-jelas tidak punya uang. Kenapa tidak diusir saja? Sekitar pukul 6 sore, Jason dan Ryan memutuskan pergi ke bar dan meninggalkan Craig bersama Remis sendirian di rumah. Karena terdaftar sebagai pemilik rumah, Craig yang berhak menagih uang itu. Tetapi setelah beberapa kali mencoba mengingatkan Remis namun tetap tidak berhasil, Craig pun meminta Remis segera membersihkan kamar dan membawa barang-barangnya keluar dari sana. Mendengar tidak ada perkembangan, Jason dan Ryan pun memutuskan pulang ke rumah. Jason kemudian duduk di sofa ruang tengah bersama Craig yang sudah mulai gusar melihat Remis yang berlambat-lambat membereskan kamarnya.
Setelah akhirnya selesai beres-beres, Remis mengaku kepada Craig dia telah menghilangkan kunci rumah. Craig langsung berteriak karena marah. Bila kunci hilang, kamar itu tidak bisa segera disewakan. Dia kemudian memerintahkan agar Remis mencari jalan keluar apapun untuk membayar uang sewa malam itu juga. Remis kemudian meminta izin keluar ke halaman depan, berusaha menghubungi siapa saja yang bisa memberinya pinjaman segera. Tetapi saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tidak seorang pun mengangkat telepon Remis. Dia kemudian kembali masuk ke dalam rumah dengan tangan kosong. Melihat Remis yang gagal, kini ganti Jason yang marah. Dia memaki-maki Remis tepat di hadapan wajah pria itu dan menyuruhnya untuk segera membayar sewa kepada Craig. Sesaat kemudian, Jason melihat Remis menyeringai ke arahnya. Saat itu, amarah Jason semakin meluap. Remis dijadikan sasaran pelampiasan. Dipiting, ditonjok, tak lama Craig ikut menyusul masuk ke dalam arena. Ryan yang mendengar keributan segera keluar kamar dan bisa ditebak, dia pun bergabung dengan yang lain. Situasi semakin memanas dan tidak terkendali. Keributan dan adu fisik pindah ke halaman rumah. Dikeroyok seperti itu, Remis tidak sanggup melawan. Kakinya dikunci oleh salah satu dari ketiganya, sedang dua yang lain menghajarnya. Jason kemudian keluar dan menuju mobil Remis untuk mencari barang apa saja sebagai ganti uang sewa yang tertunggak. Namun, dia tidak menemukan barang berharga apapun di sana selain sebuah kotak pensil berbahan besi. Jason pun menggunakan kotak itu sebagai aksi beringas pamungkas mereka. Dia memasukkannya ke bagian belakang Remis dan mengerjai pria itu hingga puas. Remis tak sadarkan diri. Kondisinya kritis. Craig masuk ke dalam rumah, kemudian menghubungi pihak berwenang, tetapi bukan untuk menyelamatkan Remis, melainkan Craig meminta mereka membantu untuk mengusir dan menagih hutang pria itu. Para petugas itu sangat terkejut melihat kondisi Remis. Mereka berusaha membantu sebisanya, kemudian memanggil para medik. Tetapi karena cedera yang begitu parah, Remis tidak terselamatkan. Dia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9:13 malam, kira-kira sejam setelah keributan itu dimulai. Craig Levi, Ryan Smart, dan Jason Carlton langsung ditangkap. Jason awalnya menolak mengaku bersalah dan mengatakan bahwa apa yang dialami Remis layak diterimanya karena berhutang. Meski demikian, pada akhirnya ketiganya mengaku bersalah dan mendapat hukuman atas perbuatan mereka. Hasil otopsi menyebutkan aksi ketiganya menjadi penyebab dalam kematian selain ditemukan kandungan obat yang dikonsumsi oleh Remis. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman kepada ketiganya. Craig Levi dihukum 7,5 tahun, Ryan Smart dihukum 9 tahun, dan Jason Carlton dihukum 13 tahun. Hukuman yang bagi banyak orang dianggap terlalu ringan untuk kesadisan yang harus dialami Remis malam itu. Itulah akhir kasus hari ini. Jangan lupa untuk selalu berkomentar dengan cara yang sopan dan santun, karena ucapan dan kata-kata kita berdampak baik atau buruk tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.